Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dan berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kali ini saya ingin membahas materi di matematika kelas 3, yaitu bagaimana cara menyelesaikan soal cerita perkalian dan juga pembagian pada bilangan cacah. Oke, kita langsung saja ke contoh-contoh soal yang akan saya bahas. Contoh yang pertama, seorang pedagang kue dapat menjual 73 kue setiap hari. Berapa banyak kue yang terjual selama 5 hari? Nah, kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui pada contoh yang pertama, yaitu informasi yang terdapat pada soal contoh yang pertama. Yang pertama adalah telah terjual 73 kue setiap harinya, ya. Berarti setiap hari ada 7 hari berarti ya. Kemudian kita langsung saja ke pertanyaannya. Apa yang ditanya? Yaitu banyak kue yang terjual selama 5 hari. Nah, pertanyaannya ini adalah menghitung banyaknya kue yang terjual selama 5 hari. Artinya dari 7 hari, ya, dari 7 hari hanya 5 hari yang ditanyakan. Nah, sekarang gambarannya adalah seperti ini. Hari pertama itu terjual sebanyak 73 kue. Begitu juga hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Semuanya terjual sebanyak 73 kue. Nah, artinya di sini kita akan mengetahui berapa banyak jumlah secara keseluruhan. Nah, berarti kan kalau secara keseluruhan itu soalnya adalah di jumlah. Jadi hari pertama ditambah hari kedua, ditambah hari ketiga, ditambah hari keempat, dan juga ditambah hari kelima. Artinya kita ingin tahu berapa seluruh atau total penjualan kue selama 5 hari. Nah, berarti kan ditambah. Nah, di sini ada penjumlahan berulang. Nah, penjumlahan berulang ini merupakan dasar dari perkalian. Artinya, contoh yang pertama ini dalam menyelesaikannya adalah berupa perkalian. Nah, karena 73-nya berulang selama 5 kali, berarti dalam kalimat matematikanya kita tulis 5 dikali 73. Nah, 5 kali 73 kita akan cari dengan bersusun ke bawah, ya, agar memudahkan dalam menyelesaikan soal perkaliannya. Kita tukar saja untuk bersusun ke bawahnya, yaitu 73 di atas, 5-nya di bawah, ya. Jadi 73 dikali 5. Perkalian pertama adalah 5 dikali 3, ya, 5 dikali 3. 5 kali 3 itu hasilnya 15. Nah, 15 ini angka satunya kita simpan, ya, karena masih ada perkalian nanti 5 kali 7. Berarti 5 kali 3 15, 5-nya kita tulis, satunya kita simpan di atas 7. Kemudian perkalian berikutnya adalah 5 dikali 7, ya, 5 dikali 7 hasilnya 35. Kemudian simpanannya 1, berarti ditambah 1, 35 tambah 1 hasilnya adalah 36. Nah, 36 kita tulis semuanya. Berarti hasil perkalian dari 5 kali 73 adalah 365. Jadi, banyak kue yang terjual selama 5 hari adalah 365 kue. Contoh yang kedua, seorang petani menjual 8 karung beras. Setiap karung berisi 25 kg. Berapa kilogram beras yang dijual petani itu? Nah, kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui pada contoh soal nomor 2. Ya, informasi penting yang pertama, petani tersebut telah menjual 8 karung beras. Artinya 8 karung beras ini terjual, ya. Nah, informasi berikutnya adalah setiap karung ini isinya itu berisi 25 kg beras. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa kilogram beras yang terjual. Nah, di sini yang ditanyakan itu bukan berapa karung yang terjual, tapi berapa kilogram beras yang telah terjual.
Nah, jika digambarkan dalam sebuah gambar, di sini terdapat 8 karung ya. 8 karung beras, di mana satu karungnya ini isinya 25 kg beras seluruhnya ya. Artinya kan tadi 8 karung itu udah terjual ya. Telah terjual, berarti kan satu karungnya 25 kg isinya, berarti tinggal kita tambahkan aja berapa kilogram beras yang telah terjual. Berarti tinggal kita tambahkan 25 tambah 25 tambah 25 sebanyak 8 kali ya kan, untuk mengetahui berapa kilogram seluruhnya beras yang telah terjual dari 8 karung beras tersebut ya. Nah, karena di sini penjumlahan berulang, nah penjumlahan berulang merupakan dasar dari perkalian, artinya soal contoh nomor 2 ini merupakan penyelesaian ya, dalam menyelesaikannya ini berupa soal perkalian. Berarti 8, tadi ada 8 karung beras, atau ada 8 kali 25-nya, berarti 8 dikali 25 ya. 8 kali 25 kita cari dengan susun ke bawah, kita tukar saja agar memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal soal perkaliannya, yaitu 25 dikali 8. Yang kalian pertama adalah 8 dikali 5 ya. 8 dikali 5 itu hasilnya 40. 4-nya kita simpan di atas 2. Selanjutnya kita kalikan 8 kali 2. 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Simpenannya 4, berarti 16 ditambah 4 hasilnya adalah 20. Berarti hasil perkalian dari 8 kali 25 adalah 200 ya. Nah, jadi banyak beras yang terjual ya adalah 200 kg. Bisa dipahami ya. Jadi ada 8 karung, nah setiap karungnya itu isinya 25. Nah, tinggal kalian jumlahkan seluruhnya. Nah, jika sudah, berarti soal tersebut jika penjumlahan berulang, maka penyelesaiannya adalah berupa perkalian. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Bu Santi mempunyai 268 permen yang akan dimasukkan ke dalam 4 toples. Setiap toples berisi permen sama banyak. Berapa banyak permen dalam setiap toples? Kita teruskan dulu informasi penting yang ada pada contoh soal yang ketiga. Yang pertama ada 268 permen. Kemudian permen-permen tersebut ya akan dimasukkan ke dalam 4 toples. Ini informasi berarti ada 2 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak permen setiap toplesnya. Nah, jika digambarkan, nah misalkan permen nih 268. Nah, permen tersebut akan dimasukkan ke dalam 4 toples. Nah, di mana setiap toples itu isinya sama banyak ya. Artinya di sini ada sesuatu yang berkurang ya, ada sesuatu yang berkurang dari 268 akan dimasukkan. Nah, dimasukkan itu sesuatu yang berkurang, artinya di sini berkurang sebanyak 4 kali ya, berkurang sebanyak 4 kali. Nah, berarti karena soalnya berkurang itu merupakan dasar dari pembagian. Berarti soal yang ketiga merupakan contoh soal pembagian ya. Karena 268 ini akan dimasukkan. Nah, dimasukkan itu kata kuncinya. Itu sesuatu yang berkurang. Sesuatu yang berkurang dasar dari pembagian ya, untuk mengerjakan soal yang ketiga, yaitu kita bagi 268 dibagi 4 ya. Nah, 268 dibagi 4 kita bersusun ke bawah ya, pembagiannya 268 bagi 4. Yang pertama adalah kalian perhatikan angka 268, angka depannya angka 2. Angka 2 ini kita bagi 4 ya. Karena angka 2 ini lebih kecil dan tidak bisa dibagi angka 4, berarti kita tambahkan angkanya menjadi 26. 26 bagi 4. Nah, berarti kalian cari perkalian 4 yang hasilnya itu mendekati angka 26. Ya, yang mendekati angka 26.
berarti ada di perkalian 4 kali 6 ya. 4 kali 6 itu hasilnya 24 ya, yang mendekati itu 24. Kalau misalkan kalian pilih 4 kali 7 itu kan hasilnya 28. Nah, itu tidak boleh melewati dari angka 26. Berarti kita pilih yang 4 kali 6 hasilnya 24. Selanjutnya kita kurang 26 dikurang 24 hasilnya 2 ya. Selanjutnya 8-nya kalian turunkan berarti menjadi angka 28. Kemudian selanjutnya kita bagi lagi ya, 28 dibagi 4. Nah, berarti kita cari perkalian 4 yang hasilnya 28. Itu ada ya, yaitu hasilnya 4 kali 7. 4 kali 7 hasilnya 28. Kemudian selanjutnya adalah kita kurang 28 kurang 28 hasilnya adalah 0. Nah, untuk hasil dari pembagian 268 dibagi 4 itu hasilnya adalah 6 sama 7. Berarti hasilnya adalah 67. Maka banyak permen setiap toples adalah 67 permen. Jadi dari 268 itu dimasukkan ke dalam 4 toples. Nah, setiap toplesnya itu berisi 67 permen. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. Rumah makan enak banget, mampu menampung 308 orang. Nah, setiap meja di rumah makan itu mempunyai kursi sama banyak. Jika di rumah makan tersebut ada 28 meja, berapa banyak kursi yang diperlukan untuk setiap mejanya? Nah, kita tuliskan dulu apa informasi penting yang terdapat pada contoh soal nomor 4. Yang pertama, ada 308 orang. Kemudian ada 28 meja. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak kursi setiap meja. Jadi setiap meja itu punya kursi masing-masing. Nah, yang kita cari adalah banyak kursinya dari setiap meja. Nah, caranya tadi kan ada orang sebanyak 308. Nah, 308 ini akan kita letakkan ya, akan kita bagi sama banyak ke 28 meja yang ada di rumah makan enak banget itu ya. Karena jumlah orang itu sama dengan kursi yang diperlukan di setiap mejanya. Jadi dari 308 orang ini akan kita bagi ke sebanyak 28 meja. Jadi nanti setiap meja itu berisi berapa orang. Nah, itu yang akan menentukan setiap kursinya. Jadi satu meja itu berapa orang. Nah, berarti sudah bisa ketebak berapa banyak kursi yang diperlukan untuk setiap mejanya. Caranya ya, karena 308 ini kita bagi ke setiap meja, artinya soal nomor 4 ini merupakan soal pembagian, yaitu 308 dibagi 28. Nah, angka pertama itu kan 308, angka pertamanya 3 ya. Nah, 3 bagi 28 kan nggak bisa. Nah, kita tambahkan menjadi 30. 30 dibagi 28. 30 bagi 28 berarti cari perkalian 28 yang hasilnya 30. Nah, jika kalian cari itu kita cari dulu perkalian 28-nya. 28 kali 1 kan hasilnya 28. Kemudian 28 kali 2 ya tinggal kalian tambahkan saja. 28 ditambah 28. Hasilnya adalah 56. Nah, karena 28 dikali 2 itu 56 melewati angka 30 yang kita cari, berarti yang mendekati yaitu 28 kali 1. Nah, berarti kalian tulis 28 kali 1 hasilnya 28. Selanjutnya kita kurang 30 dikurang 28 hasilnya 2. Kemudian kalian turunkan angka 8-nya ke bawah, berarti angkanya menjadi 28. 28 bagi 28 ya berarti hasilnya 1 ya, karena hanya 28 kali 1 hasilnya 28. Kita tuliskan 28 dikali 1 hasilnya 28. Selanjutnya kita kurang 28 dikurang 28 hasilnya 0. Nah, untuk hasil pembagiannya yaitu 308 dibagi 28, tinggal kalian lingkari saja angka 1 dan angka satunya, berarti 11 ya. 308 dibagi 28 hasilnya adalah 11.
Jadi banyak kursi di setiap meja yang diperlukan adalah 11 kursi. Ini saja pembahasan yang saya bahas untuk soal perkalian dan juga pembagian matematika kelas 3 ya, soal ceritanya. Mudah-mudahan kalian paham. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.